Kita buka aplikasi Winbox, kita pilih di bagian neighbor ini ya, terus kita klik refresh. Nah, di sini ini adalah mikrotik yang terhubung dengan kabelan kita. Kabelan kita terhubung di mikrotik di Ether 2 nya. Untuk loginnya admin, passwordnya kosong. Saya klik connect. Nah, ini posisi mikrotiknya sudah ada konfigurasinya, jadi kita hapus dulu. Kita masuk ke dalam sistem, reset configuration. Nah, di sini ada 4 opsi ya. Untuk yang pertama ini keep user configuration, nanti user passwordnya tidak akan hilang, user password mikrotiknya. Terus cap smooth ini nanti untuk manajemen access point terpusat. Nanti kalau pilih cap smooth, nanti di sini interface kita nanti akan terbridge. Selanjutnya di sini no default configuration. Jadi sebenarnya mikrotik itu pertama kali kita beli itu sudah ada konfigurasi defaultnya, yang mikrotik tersebut bisa langsung kita gunakan. Cuma nanti karena kita praktikum, kita masukkan konfigurasi baru, maka di sini harus diklik no default configuration. Terus yang terakhir ini do not backup. Sebenarnya pada waktu kita melakukan reset mikrotik, maka sebenarnya mikrotik secara otomatis melakukan backup dulu. Jadi routernya secara otomatis akan terbackup dan disimpan ke dalam tempat ini, files ini. Baru nanti konfigurasinya kehapus. Tapi ini saya biarkan saja, ini tidak masalah. Jadi pilih no default configuration. Setelah itu klik reset. Reset, yes. Mikrotiknya bunyi. Kita tunggu dulu. Posisi routers masih restart. Bunyi lagi. Kita coba reconnect. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita lanjut melakukan konfigurasi. Yang pertama, IP DHCP client. Di sini kita melakukan konfigurasi DHCP client terhadap Ether 1. Karena Ether 1 kita hubungkan dengan sumber internet. Jadi interface bila Ether 1. Terus klik OK. Putus lagi. Kita ulangi lagi prosesnya. Klik reconnect. Kembali lagi ke menu DHCP client. Kita tambahkan interface-nya Ether 1. Klik OK. Nah, di sini sudah keluar tapi statusnya masih disable, jadi kita enable dulu. Searching bound, terus di sini IP address-nya. Jadi di Ether 1 kita punya IP address 192.168.1.6. Kalau seperti ini berarti DHCP client-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita konfigurasi IP address. Kita close dulu. IP address. Nah, untuk Ether 1-nya sudah ikut DHCP client, kita masukkan ke Ether 2 selanjutnya. 192.168.102.1/24. Interface-nya ada di Ether 2. Klik OK. Kita lanjutkan lagi. Ada IP address 192.168.103.1/24. Ini prefixnya ya. Kita ke Ether 3. Kita lanjutkan lagi 192.168.104.1/24. Ether 4. Oke. Kita lanjutkan lagi 192.168.105.1/24. Interface Ether 5. Oke.
Selanjutnya kita konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT-nya di IP firewall, terus bagian NAT kita konfigurasikan NAT global, tambahkan chain-nya SRC NAT, terus di sini out interface Ether 1. Untuk opsi yang lain sebenarnya kita bisa menggunakan source address. Di sini kita masukkan IP address boleh, kita masukkan network boleh, atau di sini kita memanfaatkan destination address-nya kalau kita menghendaki mikrotik kita ini hanya terhubung ke beberapa network atau beberapa IP address tertentu. Jadi ini untuk advance. Untuk konfigurasi umumnya kita biarkan ini saja dulu, karena nanti untuk konfigurasi advance kita akan pelajari di keamanan jaringan, di firewalling. Jadi untuk chainnya kita menggunakan SRC NAT, out interface Ether 1, disk action-nya dipilih masquerade. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server. Kita close dulu. IP DHCP server, kita pilih DHCP setup, terus ini kita pilih Ether 2 karena Ether 1 sudah DHCP client ya, jadi Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 dan WLAN 0 itu yang terhubung ke client yang perlu kita konfigurasi DHCP server. Ether 2 ini kita biarkan networknya, terus gateway-nya kita menggunakan IP dari interface itu sendiri, kita copy aja. Next, address to give out. Address to give out di sini saya perbesar. Kliennya akan mendapatkan IP address mulai dari 192.168.101.2 sampai dengan 254. Oke, kita klik next. DNS servernya ini dapat default dari modem ADSL, kita biarkan saja tidak apa-apa, kita klik next. Untuk list time ini waktu disewakan, jadi IP address DHCP server itu akan menyewakan, sebenarnya bukan memberikan, menyewakan IP address kepada klien. Nah, untuk durasi dalam penyewaan itu di sini bisa kita atur ulang, dan defaultnya di sini 10 menit. Jadi ketika klien terhubung dalam waktu 10 menit, maka ketika klien terhubung maka IP address tersebut akan dipinjamkan selama 10 menit. Tapi apabila klien masih terhubung, masih melakukan aktivitas, maka nanti secara otomatis akan diperpanjang. Tetapi kalau klien setelah terhubung, setelah itu meninggalkan network, maka IP address tersebut yang sudah dipinjamkan tadi bisa dimanfaatkan ulang oleh mikrotik untuk diberikan ke klien yang lain. Kita klik next. Oke. Selanjutnya sama kita lakukan di Ether 3. Kita masih sama seperti tadi ya, 254, terus DNS server, list time. Oke. Sekarang kita ke Ether 4, juga sama prosedurnya. Oke. Selanjutnya di Ether 5, terakhir ini. Selanjutnya kita cek koneksi internet kita. Caranya kita klik di network and internet, kita pilih Ethernet, change adapter option. Di sini kita disable dulu, terus setelah itu kita enable. Nah, di sini sudah keluar network 4. Kita reconnect lagi, kita masuk ke mikrotik, terus kita minimize. Kita bisa menggunakan cmd ipconfig. Nah,
komputer kita mendapatkan IP address 192.168.102.254 dengan gateway-nya 192.168.102.1. Ini adalah IP router di Ether 2. Kita cek koneksi internet. Nah, sudah bisa. Sekarang kita coba di Google. Nah, internetnya juga sudah terhubung. Nah, setelah itu kita cek di interface yang lain. Buka di microtiknya, kita cek di interface yang lain ya. Sekarang saya masukkan kabelannya di Ether 3. Saya masuk ke dalam CMD lagi, IP config, masih loading. IP config. Nah, di sini keluar 192.168.103.253 dengan gateway-nya adalah IP router, IP interface router di Ether 3 nya. Kita coba juga ping, internetnya tembus. Kita coba juga di Google. Ini juga masih bisa. Selanjutnya kita cek di interface di Ether 4. Yes. Ether 4 kita sudah dapat 192.168.104.254. Terus ini juga gateway-nya 104.1. Kita cek juga ini. Nah, ini juga sudah bisa. Oke. Untuk yang selanjutnya kita coba di Ether 5. IP config masih loading. Keluar 192.168.105.1. Tapi internet sudah aktif. Selanjutnya kita buka di sini. Di sini internetnya juga aktif. Selanjutnya kita akan melakukan penandaan ya. Dari interface-nya kita tandai sumber internetnya ada di Ether 1, jadi kita tambahkan komen di sini ISP1. Terus di WLAN ini nanti kita akan jadikan ISP2. Jadi untuk sumber internet utama kita akan menggunakan sumber internet di Ether 1, sedangkan sumber internet kedua akan menggunakan ISP2 melalui jaringan wireless. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi wireless interface-nya di wireless. Setelah itu kita di WiFi interface, double klik, kita masuk ke dalam mode ini. Kita enable dulu ya, saya menyala. Setelah enable menyala, sekarang kita scan start. Kita cari WiFi yang akan kita jadikan sebagai internet backup. Di sini saya menggunakan WiFi di Rajasa R202. Saya klik connect. Setelah terhubung, saya klik OK. Setelah itu saya masuk ke dalam IP address, saya cek dulu IP address-nya sudah. Sekarang saya masuk ke IP DHCP client. DHCP client Ether 1 sudah mendapatkan IP address. Selanjutnya saya
tambahkan di interface WLAN 1. Ini saya klik OK. Nah, sudah dapat IP address. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mematikan fungsi otomatis add route-nya, yaitu dengan cara double klik seperti ini tadi, terus add default route kita matikan. Tujuannya adalah nanti kita akan melakukan konfigurasi tabel routing secara manual. Ini juga untuk WLAN-nya, saya default route-nya saya klik no. Oke, kalau sudah selesai, langkah selanjutnya saya modifikasi di sumber internet. Untuk sumber internetnya tadi kita konfigurasi di IP firewall. Nah, kita tambahkan lagi persis seperti firewall yang pertama, hanya saja out interface-nya kita ganti menjadi WLAN. Jadi C-nya SRC NAT, out interface kita pilih WLAN, di action kita pilih masquerade, agar internet bisa lewat melalui Ether 1 dan juga melalui WLAN. Setelah itu kita masuk ke IP route. Di IP route ini kita tambahkan tabel route-nya secara manual. Untuk yang pertama destination address-nya 0.0.0.0 garis miring 0. Ini artinya adalah semua tujuan semua yang menuju ke internet. Saya menggunakan gateway yang pertama. Ini saya geser dulu. Saya buka di IP DHCP client. Saya perkecil dulu. Untuk destination yang pertama saya menggunakan sumber internet yang utama, yaitu di Ether 1. Saya double klik. Saya masuk ke dalam IP address-nya. Nah, saya pilih di bagian gateway-nya. Ini saya copy dulu. Terus saya paste di bagian gateway-nya. Terus cek gateway-nya, saya pilih di ping. Untuk distance-nya saya pilih 1 karena ini sumber internet utama. Setelah itu saya klik apply. Di sini sudah keluar reachable Ether 1 ping unicast distance-nya 1. Oke, kalau sudah selesai, sekarang saya tambahkan untuk internet yang sumber internet yang kedua. Ini saya close dulu. Kita tambahkan lagi. Selanjutnya seperti sebelumnya kita klik 0.0.0.0 garis miring 0. Terus untuk gateway-nya kita menggunakan WLAN ini. WLAN ini kita double klik, kita lihat di bagian status, kita copy gateway-nya. Setelah saya copy, saya masukkan ke gateway-nya, saya paste. Terus cek gateway-nya, kita menggunakan ping. Untuk distance-nya kita menggunakan 2. Kenapa 2? Karena kita membuat urutan untuk yang pertama atau yang digunakan sumber internet utama, kita menggunakan distance 1 sehingga lebih diprioritaskan daripada distance 2. Saya klik apply, reachable WLAN 1. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang kita melakukan pengujian. Kalau sudah selesai, oke, selanjutnya kita uji dengan menggunakan CMD. Terus saya ping ke Google dulu, google.com /mente. Di sini kita menggunakan sumber internet dari Ether 1. Jadi pingnya sekitar 24 sampai dengan 25 Mbps, 24 sampai dengan 25 milisecond ya. Sekarang Ether 1-nya akan saya cabut sehingga koneksinya akan secara otomatis menggunakan WLAN. Ini saya cabut Ether 1-nya. Nah, ketika menggunakan WLAN, kebetulan WiFi-nya agak jauh, sumber WiFi-nya, sehingga pingnya relatif besar, tapi koneksinya tidak terputus. Oke, jadi koneksinya masih tetap berjalan. Ini salah satu keunggulan ketika memanfaatkan failover, sehingga kita tidak mengalami putus koneksi. Oke, pengujian selanjutnya kita akan menggunakan perintah tracer. Kita coba kita melakukan tracer di google.com. Kita lihat hasilnya.
Oke, sudah selesai. Ini kalau kita menggunakan sumber internet dari Ether 1. Jadi di sini adalah IP address dari router kita 192.168.102.1, sedangkan network IP address di Ether 1 itu 172.172.16.18.1. Jadi ini menuju ke router pusat dengan network 18.0. Sekarang saya ubah, sekarang kabel di Ether satunya akan saya cabut. Setelah itu kita tracer ulang, tracer google.com. Oke, ini yang membedakan antara antara koneksi yang menggunakan kabelan, karena di kabelan menggunakan network 172.16.18.0 ini, sedangkan menggunakan wireless kita menggunakan network 172.16.107.1 ini, maaf, IP address 107.1. Jadi ini yang berada di jaringan internal kita. Sedangkan di level bawah ini mulai dari 4 sampai dengan terakhir ini adalah di sisi provider. Di provider sendiri hasilnya kadang-kadang memang tidak konsisten, tergantung dengan route yang sedang terjadi sekarang. Mungkin ada beberapa network yang jenuh, mungkin ada beberapa perubahan route, sehingga kita melakukan pengujian yang pertama dan yang kedua ini hasil trace route-nya itu berbeda. Yang ini sampai dengan 12 hop, yang di sini sampai dengan 24 hop. Oke, youtube.com kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Saya pilih kualitas gambar ngersanipun para alim ulama, para sesepuh ingkang hadir wonten ing majelis mepunika, wonten Pak Kiai Hamid, wonten Kiai Badawi, wonten Kiai Haris, wonten Kiai Salman, Kiai lintunipun mboten saged kula sebat setenggal-setenggal. Alhamdulillah kula saged nderek hormat, mugi-mugi angsal derek barokah, sami-sami angsal barokah majelis punika. Oke, itu praktikum kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.